Emmanuel Macron lahir di Prancis pada 21 Desember 1977. Sekarang beliau berusia 47 tahun dan merupakan presiden termuda dalam sejarah Prancis modern. Lahir dari keluarga kelas menengah atas, ayahnya adalah profesor neurologi dan ibunya adalah seorang dokter. Sejak kecil, Macron dikenal sebagai anak cerdas dan kutu buku, dan sekolah di sekolah yang elit yang melahirkan banyak pemimpin Prancis. Setelah menjadi inspektur keuangan di Kementerian Ekonomi, ia berkarir sebagai investment banker di Rothschild Company, di mana dia terlibat dalam merger besar antara Nestlé dan company lain. Dunia politik mulai meliriknya saat menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Istana Élysée di tahun 2012. Kemudian Menteri Ekonomi di era Presiden Hollande. Pada 2016, ia mendirikan gerakan politik En Marche yang menembus tradisi politik lama Prancis. Di usia 39 tahun, Macron terpilih sebagai presiden pada 2017 dan kembali menang di 2022. Gaya kepemimpinannya pro-Uni Eropa, pro-pasar terbuka, mendorong transisi energi hijau, serta liberal dalam isu sosial meski kebijakan imigrasi cukup ketat. Ia kerap dikritik sebagai presiden orang kaya yang memicu gerakan protes seperti Gilets Jaunes dan kontroversi soal reformasi pensiun. Secara pribadi, pernikahannya dengan Brigitte Macron, mantan guru SMA-nya yang 24 tahun lebih tua, menjadi sorotan media dunia. Dalam skala internasional, Macron berperan aktif dalam isu Rusia-Ukraina, menghidupkan kembali NATO, mengimbangi pengaruh China, serta memperkuat posisi Prancis di Afrika. Dalam konflik Israel-Iran, Macron bersikap seimbang, mendukung hak Israel untuk membela diri, menentang nuklir Iran, serta mengupayakan perdamaian lewat diplomasi. Kini Macron masih menjalani masa jabatan keduanya yang akan berakhir di 2027. Di tengah tantangan politik dalam negeri dan geopolitik global yang semakin dinamis. Kini, Macron masih menjalani masa jabatan keduanya yang akan berakhir di 2027, di tengah tantangan politik dalam negeri dan geopolitik global yang semakin dinamis. Dan hari ini aku akan nanyain Kak Adam soal kasus beliau mengenai landing di Vietnam yang ketangkap kamera, bahwa dia sedang berkonflik dengan istrinya. Dan kita juga akan ngebahas konspirasi-konspirasi lainnya yang akan dijawab sama Kak Adam. Jadi langsung aja kita nonton videonya. Halo semuanya, selamat datang di SK Entertainment dan this is your host Kadek Ayudia dan sudah ada Kak Adam Lusius di sini. Suaranya kecil. Halo. Ya itu ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton video SGN karena kita kemarin sempat lama nggak syuting ya Kak ya. Nggak syuting. Iya, karena sama-sama sibuk juga dan akhirnya kita bisa konten lagi nih dan semoga bisa tetap konsisten konten terus. Siap. Nah, jadi hari ini aku nggak akan nanya kabar kakak karena pasti jawabannya baik dan selalu baik ya kan, pasti jawabannya itu. Nah, kita langsung aja nih mau ngebahas sesuatu yang viral dan sesuatu yang sangat konspirasi nih. Dan kita sudah mendapatkan narasumber yang sangat tepat untuk memenuhi kekepoan kita. Ya. Nah, Kak, jadi lagi ada yang viral beberapa saat lalu nih Kak tentang Presiden Prancis dan ibu negaranya. Kita mungkin nyebutnya Pak Macron sama Bu Gita kali ya, gimana enaknya? Kita panggil Makaroni aja. Makaroni. Satu lagi Mbak Gita. Ya. Oke. Biar aman ya teman-teman ya. Karena kita ngomongin yang agak-agak sensitif hari ini. Nah Kak, jadi waktu itu beliau lagi landing di Vietnam dan lagi banyak kamera juga di sana dan nggak sengaja ketangkep kalau si Pak Makaroni itu ditoyor sama istrinya Gita gitu. Nah ini masih konspirasi teman-teman karena udah diklarifikasi juga nih Kak, katanya itu bercanda gitu, memang bercandanya kayak gitu. Jangan dijawab dulu, nanti akan dijawab sama Kak Adam ya. Oke. Langsung dijawab nih. Pertanyaannya langsung nih. Jangan. Oke, lanjut.
Nah, sebelum kita ngebahas yang lagi viral itu, kita mau ngebahas dulu nih Kak, karakter dari Pak Macaroni ini. Dia kan terkenal pinter banget ya Kak. Dia tuh kutu buku, terus dia juga banyak dekat dengan petinggi-petinggi sejak muda ya Kak. Iya. Terus beliau juga menjadi presiden termuda di Prancis. Menurut Kakak nih, karakternya dia gimana sih? Terus DNA apa sih dia Kak? Mungkin Kakak bisa cerita yang Kakak lihat gitu. Oke, kita bahas tentang makaroni ya. Iya, Pak Macaroni. Pas gue cek tuh kayak ada perbedaan sangat signifikan sih waktu dia muda sama dia yang sekarang tuh berbeda jauh. Kayaknya gue rasa dia banyak kurang bijak dalam memaknai hidup sih, hingga kayak sifatnya jadi lebih berbeda sih. Itu kalau zaman dia muda, dia tuh masih kayak jiwa kompetisinya kuat, terus memang apa ya, dia tuh selalu kayak ingin maju, terus seneng dengan hal-hal yang luas, yang pengetahuan gitu. Dia sangat amat apa ya, tertarik di situ. Makanya kalau dia ngobrol tuh lebih cocok sama orang dewasa yang berpengetahuan ketimbang kayak bocah remaja yang ya yang nongkrong gitu. Dia kurang suka, dia kayak nggak nyampe frekuensinya. Makanya dia lebih suka ngobrol dan berdiskusi sama orang yang di atasnya dia. Di situ yang penting-penting gitu sih. Dia dulu seperti itu. Nah, terus dia sangat amat memperhatikan banyak hal sih sebenarnya. Cuman balik lagi ya, setiap orang tuh ada kelemahan. Nah, kelemahannya nih di cintanya. Nah, itu yang membuat semuanya jadi salah arah. Yang tadinya mungkin dia bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, nasionalis, tapi semenjak ketemu ibunda tercinta gitu, sudut Istri pandangnya tercinta. gitu, sudut pandangnya jadi berbeda. Oh, Di situ cinta mengalahkan segalanya katanya. widih. Istilah untuk makaroni di situ. Cinta mengalahkan segalanya. Emang iya ya? Kakak bisa jawab sendiri kali. Netizen aja. tapi kenapa? Maksudnya bermanfaat gimana Kak? Kan beliau sendiri sekarang udah jadi presiden, which is dia menjadi orang yang sangat penting di negaranya dia gitu. Harusnya andai kata dia ketemu orang yang tepat gitu kan, orang yang tepat atau pasangan yang tepat, harusnya dia lebih nasionalisme dan lebih semangat dia tuh buat masa depan baik, masa depan dia bangsa tuh bisa. Kalau yang sekarang Kakak lihat gimana? Sekarang malah gue ngerasain dia berbeda jauh sama dia yang muda. Sekarang ini lebih ke makaroni, sifatnya atau karakternya sekarang lebih ke tidak nasionalisme. Terasa banget di situ. Dia lebih mementingkan dirinya dan pasangannya aja. Itu yang sangat jelas di situ. Dan tidak loyalitas di situ. Tidak loyalitas dan kayak tipe orang yang cuci tangan kalau ada salah. Terus ngomong suka beda-beda di situ. Ngomong suka beda-beda. Ya pantas buat politikus sih. Dia udah pantas jadi politikus, bukan pelajar yang seperti dia dulu lah. Dia udah pantas sekarang jadi politikus. Ngomong suka beda-beda soalnya. Kan politikus koneha juga begitu soalnya. Gitu. Berarti politikus memang skill utamanya adalah ngomong beda-beda gitu. Iya, hari ini ngomong A, besok ngomong B, Nah, lusanya yang ngomong ngerasa C. punya skill itu mungkin bisa ya Cocok. daftar. Cocok. Oke. Di situ. Terus Kak. Nah, terus itu gue ngerasain dia tuh tipe orang yang agak pengecut. Kayak di depan publik gitu, bukan masa depan publik, dia bener-bener kayak menunjukkan gue orangnya berani loh, acting banget. Dan satu sisi dia juga terkadang angkuh di situ, childish. Terus ya bucin. Ya di situ lah ya. Tapi sejujurnya dia pintar. Dia sebenarnya pintar. Terus ya pintar sih. Dia apapun gampang kayak ngerti situasi kondisi gitu. Cuman kebijaksanaannya udah kurang jauh banget sih. Mungkin dia ketemu sama orang-orang yang salah sih. Pada akhirnya ya mengubah sudut pandangnya dia, yang tadi masih ada positifnya sekarang kayak negatif semua yang gue lihat gitu sih. Oh. Di situ. Jadi makanya terkadang kayak dia cuma hanya menjabat, ngerti gak sih? Nggak ada nasionalisme tuh nggak ada. Dan dia cuma pintar ngomong doang. Pencitraan berarti. Pencitraannya bagus. Di situ.
Nah, aku juga mau nanya sih Kak sebenarnya. Kan dia lumayan punya keluarga yang sangat agamis ya. Kayak misalnya dia dibaptis Katolik di umur 12 tahun, tapi pada akhirnya dia memilih untuk jadi agnostik gitu. Nah, kenapa dia bisa kayak gitu kayak Kakak lihat? Hmm, karena balik lagi ya, kan ada orang yang kita klasifikasi manusia tuh jadi dua ya. Ada secara sudut pandang berpikir pakai otak banget atau indrawi banget. Ada yang pakai perasaan banget. Ada dua nih. Nah, kalau orang pakai indrawi otak banget, nah itu biasanya memang agak susah untuk apa ya, deket sama Tuhan atau dapetin intuisi ketuhanan. Karena dia menilai semua itu dengan menggunakan penginderaan. Sedangkan Tuhan itu kan kita nggak mampu untuk kita indra, ngerti kan? Iya. Bukan nggak bisa, cuman kitanya yang nggak mampu, lebih tepatnya gitu kan. Nah, beda sama orang yang menggunakan pikiran, lebih menggunakan keperasaan. Nah, itu kita gampang untuk ngerasain Tuhannya, ngerti gak sih? Nah, dia gagal di situ. Dia gagal di situ. Dia pikir semua itu bisa dinilai dan dilihat secara penginderaan gitu. Padahal nggak bisa. Oke. Berarti Kakak lihat memang pilihannya dia untuk agnostik itu ya Kak? Ya, itu pilihan dia. Dan kalau dibilang ya memang dia fobia terhadap Islam sih, Makaroni. Oh, iya sih. Kan ada framing lah. Ini kan nggak tahu benar apa enggak ya. Asumsi kalau dia itu Islamofobia. Emang Bener iya. ya? Karena dia ngerasa kayak di sudut pandang dia ya, Islam tuh kayak banyak aturan yang tidak membebaskan seorang manusia gitu. Di situ tidak membebaskan, dan pada akhirnya dia melihat dan dia menilainya dengan sudut pandang yang salah. Dia membandingkan nilai dengan orang-orang timur yang susah segala macem gitu loh, perang, konflik segala macemnya. Dia menilainya dari oknumnya. Jadi dia menilai agama itu dari oknumnya, bukan dari agamanya Oh, oke. dan kitab sucinya. Dia salah, dia gagal. Berarti dia menilai secara mentah aja. Oh, ini orang yang Iya. beragama tapi outputnya malah perang gitu. Itulah mindsetnya dia gitu. Ya, Padahal dia nggak bijaksana aja, Oke. pokoknya gitu. menurut Kakak dia DNA-nya apa Kak? Oke, DNA. Kalau gua cek, kan di dalam tubuh manusia itu kan ada 7 ya. Cuman yang paling biasa gua cek tuh di urutan 1 sama 2. Jadi yang paling kuat sama yang nomor 2-nya apa? Nah, yang pertamanya dia tuh Adam. Adam. Dia Adam, jadi dia suka belajar. Dia belajar, tapi dia nggak bisa fokus dengan satu hal. Jadi semuanya dia bisa pelajarin, cuman dia nggak bisa lebih deep ke dalam, dia nggak bisa. Oke. Gitu. DNA Adam tuh bisa gitu, dia belajar, cuman dia nggak bisa terfokus sama satu hal di situ. Itu satu. Kedua, dia berfokus pada cinta-cintaan. Jadi kayak ibaratnya tuh tujuan hidupnya itu adalah cinta. Idih. Cinta adalah segalanya. Kayak gitu. Idaman nih guys. Nggak tahu deh Emang gimana gitu. ngomongnya. Apa berarti yang kedua Kak? Pokoknya di situ. Yang kedua tuh adalah Berarti kalau Adam itu, sorry aku kesimpulin ya. Berarti dia memang suka belajar, tapi mungkin nggak bisa fokus dan menjadi spesialis di satu tempat. Dan juga dia fokus di percintaan gitu. ya fokus percintaan. Oke. Cuman dia itu hidupnya tuh kayak stabil banget. Oh, oke. Bosenin. Gitu gak sih? Oke, agak flat gitu ya. Agak flat di situ. Paling gitu-gitu aja. Jadi nggak something yang nggak menarik. Iya, iya. Kali ini menurut beberapa testimoni ya. Oke. Bahkan ada yang DNA Satan nih. Dia ngatain orang yang DNA Adam tuh kayak bakteri. Adam tuh kayak bakteri. Kenapa? Ngikutin sistem, kesadaran sistem dia begitu-begitu aja. Iya, Ngerti nggak sih? Iya, dia mencintai sistem, mencintai stabilitas. Ya, begitu-gitu aja. Dia sebenarnya mungkin nggak suka adanya fluktuasi atau sesuatu yang kayak perubahan nggak bisa dia. Dia nggak nyaman pasti. Nah, di situ. Oke, ngerti. Itu Adam tuh biasanya. Makanya dia mungkin ngikut istri aja kan. Nah, lu bisa lihat kan kondisi dia di mana ada istrinya, disitulah ada dia. Mungkin dia nggak bisa ke warung tanpa istri. Lanjut Kak. Nah, di situ. Terus yang kedua tuh dia ada Astarotnya. Kenapa? Keangkuhannya gak tinggi. Oh, Astaro tuh angkuh ya Kak ya?
ya Hmm. agak angkuh karena dia ngerasa banyak pengetahuannya banyak, bisa ini bisa itu gitu loh. Oh, Jadi oke. pride Astaroth rata-rata ada pride-nya tinggi. Pinter banget dong berarti dia udah ada Mas Tarot lagi. Pinter kan gue bilang Pinter, pinter. cerdas. Karena Iya. Tarot cerdas ya kata Iya. kakak ya. Iya. Cuman pada akhirnya dia sepintar apapun tapi nggak ada tujuan yang bermanfaat buat gue ya nothing. Nggak penting udah. Di situ karena nggak ada manfaatnya. Oke, terus Kak yang Tarot itu apa lagi Kak? Kan dia agak angkuhnya tinggi, terus apa lagi? Dan dia tidak memikirkan gimana ya, percintaan Astaroth tuh biasanya agak aneh-aneh lah ya, Oh. nggak sesuai dengan umumnya biasanya. Oh, berarti mungkin yang percintaan menyimpang itu Tarot ya? Biasanya kayak gitu. Oh. Jadi punya obsesi yang percintaan yang agak unik. Nah Kak, kan kakak bilang agak sedikit aneh-aneh nih. Boleh gak sih di-spill dikit tapi halus dikit kalau bisa bahasanya ya? Spill. Ya. Intinya dia lebih tipe mencari orang yang sesuai banget sama dia, kenyamanan buat dia. Di situ walaupun terkadang nggak umum, ngerti gak sih? Jadi dia nggak penting itu, yang penting adalah dia merasa cocok dengan objeknya. Objeknya itu kayak bisa ngendalin dia, bisa ngontrol dia, bisa ngertiin dia, ngerti gak sih? Jadi dia butuh pasangan yang dewasa banget, yang dominan banget sebenarnya. Wow. Karena dia kayak childish yang kakak bilang tadi, kayak anak kecil itu ya. Karena ada Adam, ada Astarothnya, jadi dia butuh tempat buat manja lah. Adam tuh manja, satu sisi lagi kayak nggak bisa jauh dari ketek pasangan sih. Ngerti. Oh, makanya dia istrinya juga jauh banget kan, di 24 tahun untuk selisih umurnya. Karena kan diayomin. Oke, berarti emang karena sisi psikologis ya kayak, bukan karena fisik atau apa ya? Bukan. Dia ya tertarik secara hati. Kayak dapet feelingnya banget gitu loh. Dari situ. Nyari sosok ibu ya dia ya. Nggak tahu ibu atau bapak. Ya semuanya. Memang kalau gue lihat sih semua yang dibutuhkan oleh Macaroni ini ada di Mbak Gita. Di situ. Sekali. Dia nanya pendapat di Mbak Gita. Gitu. Itu sih kalau dari gue. Secara intelijensi juga Mbak Gita bagus ya, lebih bagus. Ya? Oh, lebih bijak juga ya. Lebih bijak lah, bisa mengarahkan tet. Misalkan dia mau pergi kemana dengan proyek apa gitu misalkan, itu biasanya Mbak Gita yang ngarahin, ini begini, ngatur. Presiden sesungguhnya Mbak Gita berarti. Iya, benar sekali pemirsa nampaknya di situ. Terus Kak. Ya kelihatan dominannya deh sih, dominan banget. Ya mungkin pegawai atau staff dia udah pada tahu. Dari situ. Karena di belakang layar tuh sebenarnya yang aktif tuh Mbak Gita. Oh. Si Macaroni itu tipe orang yang kayak ngikut aja. Di situ. Intinya udah dibekalin di rumah lah. Apapun itu udah dibekalin. Luar biasa Mbak Gita ya, luar biasa. Nah Kak, kan masih ngomongin DNA nih. Kan si Macaroni ini pacaran sama Mbak Gita waktu di sekolah ya? Iya. Dari sekolah tuh. Nah, sebenarnya suka duluan tuh siapa sih Kak? Apa si Macaroni yang naksir apa gimana? Sebenarnya memang yang suka tuh si Macaroni dulu memang. Kenapa? Karena jiwanya si Mbak Gita ini memang bagus banget, kayak bener-bener kayak ngajarin segala macem, lembut, sosok keibuannya memang ada. Kayak bener-bener kayak wanita dewasa banget lah, istilah kayak gitu. Itu yang terpancar sama si Mbak Gita ini. Itu yang membuat si Macaroni ini kesemsem. Boleh gak bahasanya gak geli-geli banget ya? Gimana ya? Ya gitu sih. Kesemsem. Ya gue bisa memaklumi ini lah. Berapa kasus di percintaan di dunia ini emang kayak gitu. Sebenarnya gak ada masalah. Fine aja. Cuman yang jadi masalah adalah kalau dia menjabat sebagai seorang presiden, itu yang jadi masalah. Dia harusnya kan punya kemandirian dalam berpikir lah. Oh, berarti yang kakak lihat nggak terlalu mandiri jadi presiden pun nggak ya Kak ya? Iya, benar. Oke.
walaupun ya di depan layar nggak kelihatan, di belakang layar kelihatan banget. Di situ Berarti keputusan politik yang diambil sama si Makaroni benar-benar Mbak dia Gita. akan diskusi sama istrinya dulu kalau sempet. Misalkan nih, kecuali ada diskusi langsung, lu tanpa ada nanya segala macam, nah tuh dia agak berat tuh. Oh, Biasanya dia harus putusin sendiri kan. Cuman kalau dia masih ada space buat ngobrol dan diskusi, ya si Mbak Gita bisa masuk. Di situ oke. saling membantu lah. Sebenarnya hubungannya sih buat gua sehat, tapi kondisinya aja yang membuatnya jadi nggak sehat. Di situ. Berarti yang kakak bilang tadi kan dulu dia karakternya bagus, sekarang udah mulai apa sih belok lah ya, Iya. yang mulai gak bijak apa segala macam, itu gara-gara Mbak Gita menurut kakak? Apa Iya. enggak juga? Iya, karena konteksnya Makaroni suka disalahin sama Mbak Gita. Oh gitu, disalahin gimana kak? Ya memang sih gue nggak bisa menyalahkan Mbak Gita. Memang sudut pandang Makaroni kadang-kadang tuh kurang bagus kalau buat gue gitu, nggak memikirkan resikonya terlalu meluas. Kalau Mbak Gita tuh ngerti di situ, pengetahuan ya, intinya pemikirannya luas lah, langkah per langkah strateginya bagus. Oke. Di situ itu doang sih. Berarti kan ada juga yang bilang sebenarnya Makaroni ini bersama dengan Mbak Gita ini sejak usia 14 tahun ya. Konspirasinya kan kayak gitu, tapi dibilangnya 15 tahun agar nggak dibilang grooming anak kecil lah gitu. Nah kalau itu kakak bisa ngecek nggak sih? Umur gue nggak bisa nilai secara supernatural, agak sulit kayaknya. Terlalu detail ya kak ya? Detail. Oke. Kalau gitu kak, bagaimana point of view-nya si Makaroni ini kepada negaranya Prancis? Makaroni. Sebagai presiden tuh kayak apa sih? Ya gue bilang tadi, ya dia hanya berpolitik dan menjabat dan berpolitik aja. Di situ. Oke, nggak pakai perasaan ya? Nggak terlalu yang nasionalis tuh nggak gitu ya? Enggak. Oke, kalau gitu. Nah kak, aku nanya sekarang fokus ke Mbak Gita nih. Mbak Gita Makaroni lahir 13 April 1953 yang merupakan ibu negara ya. Nah dia itu berasal dari keluarga pengusaha coklat dan dulu berprofesi sebagai guru sastra dan teater. Dulu dia adalah muridnya si Makaroni, ini muridnya si Ibu Gita. Nah kalau yang kakak lihat nih kak, dia kan banyak menyuarakan dan aktif sebagai filantropis, ngomongin soal isu pendidikan, kesehatan anak, campaign anti perundungan di sekolah gitu-gitu lah. Dia lumayan punya jiwa yang filantropis gitu. Karakter dia tuh kayak gimana sih kak? Terus DNA-nya dia tuh apa? Karakter dulu kali ya kak ya, Mbak Gita. Karakternya itu bisa dibilang dia tipe orang yang dominan banget dalam diam gitu loh. Dominan banget. Terus individualis banget. Jadi dia memang nggak mau terlalu dekat sama orang lain. Jadi pasti semua tentang kehidupan pribadinya pasti hanya sedikit orang yang akan tahu. Memang dia ngumpetin itu tipenya. Nah yang gue tangkap di sini kayak dia punya masalah kejiwaan sih. Kayak dia ngerasa pernah dibully lah atau apalah gitu. Pada akhirnya dia nggak mau terlalu bisa dekat sama orang lain. Di situ. Oh gitu ya kak. Pantesan dia aktif di anti bully di sekolah juga. Iya. Jadi dia pernah dibully. Oh. Di situ. Oke. Terus kak. Dia tipe orang yang ngatur banget sih. Kayak nyonya lah. Nyonya. Susah gue tafsirin tuh kayak nyonya lah. Oh. Ngatur ini ngatur itu segala macem gitu. Aktif dia aktif gitu loh. Di situ. Gue ngerasa, makanya gue bilang, gue ngerasa kayak yang presiden memang kayak si Mbak Gitanya. Pantesan di video-video tuh beliau tuh kayak lincah gitu kak. Iya, lincah banget. Walaupun udah usia juga kan, dia masih fit gitu. Lincah banget. Jadi kayak ngatur sana ngatur sini gitu loh. Aktif sih, bagus sih. Sebenarnya kalau gue rasa sih ya sebenarnya balik lagi, kalau dia bukan presiden ini sehat-sehat aja. Cuman karena dia presiden jadi nggak sehat karena ya banyak hukum kan, banyak aturan, pada akhirnya mengubah situasi kondisi dan mengubah pemahaman di situ. Sebenarnya kalau dia warga biasa
aman-aman aja gitu. Tapi karena dia menjabat itu jadi nggak aman Oke. di situ. Kan nggak lucu kan kalau kita punya pemimpin yang takut sama pasangan gitu kan. Gimana ya? Menghormati boleh tapi takut mungkin Iya, karena bahaya, karena ya takutnya salah ngambil keputusan tindakan gitu kan, ya aneh gitu. terus apa lagi Kak karakternya? Di situ agak bawel, Agaknya hilang ya? Hah? Agaknya hilang ya? agak hell gitu. Karena beberapa momen tuh kayak mereka tuh kayak duduk berdua gitu kan, kayak gitu gitu. Ya, yang punya istri seperti itu Angkat tangan. angkat tangan. Ya di sini. Oh gitu. Nah Kak, ada lagi nggak? Sebenarnya gini ya. Tapi kalau ibu-ibu banget ya, maksudnya kayak mama gitu ya. Iya, sebenarnya kalau gue jadi orang ketiga pas ngecek scanning memory gitu kayak seru sebenarnya ya, seru gitu, kayak serunya tuh kayak seorang presiden ya yang kalau pas lagi depan publik tuh sok cool gitu kan, berwibawa, tapi di belakang kayak gimana, kayak lebih ke situ sih, kayak ya epic aja sih buat gue ke situ. Nah, yang gue suka dari Mbak Gita ini, dia agak mellow. Dia suka hal-hal yang berhubungan dengan keindahan. Gue nggak tahu dia pernah, pokoknya dia suka berimajinasi yang puitis, yang filosofi. Sebenarnya gue nggak tahu ya. Ada nggak sih datanya, Ya. Dia suka something yang mungkin dia nggak mungkin dia nggak, entah, harusnya dia ada seni ya. Dia aja ada berjiwa seninya harusnya. Dia kan guru teater. Dia teater. Oke. Ya itulah poinnya. Dia suka kayak ya berimajinasi seni lah. Itu yang gue suka dari dia, kayak tapi seninya tuh terlalu introvert, kesedihan sih sebenarnya. Oh, melankolis. Melankolis banget. Bukan yang kayak fun, seru, meriang gitu, nggak. Dia lebih ke melankolisnya. Itu sih ya, ada momen-momen kayak dia benar-benar kayak apa ya, menjiwai sebuah pemikiran gitu tentang sebuah kesedihan gitu di situ. Kayak gimana sih, dengan walaupun nggak ada orang, dia kayak duduk diam terus kayak berpikir tentang Oh, filosofi melankolis gitu, kayak berarti dia suka dalam gitu, dalam introspeksi. gitu, kayak sambil ngeteh apa ngopi atau berpikir filosofi. Dia orangnya kayak gitu, mungkin nggak ada. Keren. Iya, kebetulan gue ini pembantu di situ. Oh, dari mana bang? Kan gue suka bikinin teh, Oh, suka bikinin teh. suka Waktu bikinin teh gitu kan. Dia suka ya ngomong sendiri. cerita-cerita gitu. Ya, Keren ya. Terus dari situ sih. Itu yang gue tangkap, sama dia lebih terplanning. Jadi apapun kayak dia nyiapin, semua dia nyiapin. Di situ. Enaknya sama Nyimas itu sih sebenarnya. jangan di spill dulu deh enaknya apa. Tapi udah kelihatan sih dari tadi ternyata. Nah Kak, mungkin gak sih kalau si Makaroni ini bisa sehebat sekarang jadi presiden, bisa naik-naik terus tuh karena istrinya Mbak Gita? Mungkin gak karena Mbak Gita ini? Ada kemungkinan ya. Karena jujur dia, kalau tipe Adam ini, dia butuh kayak dia harus dia nggak tahu tujuannya kemana. DNA Adam kan, si Makaroni ini kan dia nggak tahu tujuan dia kemana. Dia butuh diarahin. Oke. Di situ. Nah, si Mbak Gita nih ya orangnya tipe ngarahin. Dia tahu manajemennya gimana, dia tahu. Jadi nggak mungkin lepas dari pemikiran Mbak Gita juga, pasti tetap harus ada campur tangannya. Wih, Di situ. keren Mbak Gita. Ada lagi nggak Kak tambahannya tentang karakternya Mbak Gita nih Kak? Cukup. Nah, DNA-nya apa Kak? Nah, DNA-nya tuh Astaroth Nyimas. Kenapa? Nah, karena balik lagi ya, dia suka seni. Seninya lumayan tinggi karena Astaroth pencinta seni. Dan kedua itu adalah Nyimas. Nah, kalau punya istri Nyimas tuh ya soal manajemennya bagus. Pas nyiapin itu dia lebih kayak hal detail itu dia bisa berpikir lah. Kayak mau pergi kemana, dia bisa planningin apapun.
Di situ lebih ke detail terperinci gitu. Iya ya, emang kepikiran aja sih semuanya. Ya, Maksudnya itu kayak kepikiran detail, ketahuan ya. Tapi ya mbak ya. emang, ya gitulah ya mbak ya. Siapa itu ya? Nah emang iya sih benar. Kepikiran aja gitu tanpa Iya. harus di gimana-gimanain. Iya, jadi kayak punya istri Mas tuh enaknya di situ. Di situ. Karena ada yang orang kadang-kadang lupaan. Nah, kalau dia tuh ingat gitu, harus nyiapin apa gitu sih. Dan punya planning jangka panjang juga sih dia. Di situ, dan suka dengan kayak banyak pengetahuan segala macam. Dia suka gitu. Suka bergaul dan diskusi sama orang-orang yang pinter. Nyimas sama Astro tuh gitu. Oke, makanya dia cocok sama si makaroni ya, Makaroni yang notabene di Adam situ. itu ya. Seolah-olah kayak satu otak kiri, satu otak kanan. Oh, oke. Analogi kayak gitu lah. Terus dari tadi kayaknya si Mbak Gita nih positif-positif aja overall ya sejauh ini ya. Paling ya cuman bawah, terus dominan. Nah, ada lagi nggak sebelum aku nanya soal konspirasi beliau? Sebenarnya kalau dia pasangannya Adam ya sebenarnya ya fine-fine aja. Cuman kalau untuk DNA lain capek sih. Cuman Adam yang bisa menghadapi. Kalau gue sih disuruh gue capek sih. Kayaknya gue pingsan tiba-tiba sering pingsan gitu ya. Iya. Karena jujur ya, nih gue suka ya, banyak orang terdekat gue lah nyimas gitu kan. Kadang-kadang di mobil tuh suka nyanyi sendiri, ngomong sendiri kayak, tapi bikin gak ngantuk kalau kita bawa mobil guys. Kita gak ngantuk? karena dia aja kita ngobrol. Ngomongnya susah kan? Ngomongin hal yang kayak serius. Semuanya gitu kayak seru, kayak seru lah intinya, seru. Banyak yang diobrolin sih. Serunya nyimas tuh di situ sebenarnya. Cuman jangan pas lagi mau tidur aja. Waktu itu kayak gue agak capek sih kayaknya. Kalau di mobil itu bagus gitu. Bikin melek ya kan? Bikin melek. Disuruh mikir, kalau bisa nyetir mikir gitu. Jadi dia tuh kalau nyimas tuh kayak sedikit apapun yang dipikir dia langsung diomongin. Di situ. Walaupun nggak penting. Ya itu benar sih. Karena tidak baik untuk memendam pikiran-pikiran negatif. Jadi lebih baik kita komunikasikan dengan efektif dan positif ya. Nggak tahu sih positif apa enggak. Gitu sih. Oke. Masih ada tambahan nggak Kak, soal DNA ini? Gue suka dia nilai makanannya tuh sih. Dia sering kayak menilai makanan kayak ya kayak buat suaminya gitu, kayak dia ngurusin banget ya, gimana ya. Gue ngerasa antara istri dan ibu tuh kayak beda tipis kalau buat gue gitu ya sih. Apa ya, literally emak-emak ya, emak-emak cager gitu. Ya di situ. Cager. Konteksnya DNA Nyimas tuh lebih ke tindakan kadang, tapi feeling perasaannya kurang di situ. Itu sih. Oh gitu ya. Ada kan orang yang tindakannya sedikit, feelingnya banyak, perasaannya banyak. Kalau untuk orang, ada yang sebaliknya, perasaan sedikit, tindakannya banyak. Di situ. Berarti love language-nya act of services. Iya, karena banyak kasus ya. Anak dari orang tuanya Nyimas itu jarang bisa lengket secara body language. Di situ kayak semuanya tuh by aturan. Kayak Nyimas tuh tipe orang yang terplanning, terorganisir banget kan. Jadi penuh aturan. Itu negatif dong. Ya tergantung, kan nggak semua orang. Maksudnya tergantung juga di belakangnya apa gitu. Kalau dia Nyimas Hawa biasanya nggak kayak gitu, gitu masih aman. Tapi kalau udah Nyimas Lucifer, Nyimas Astaroth, itu PR deh tuh. Di situ biasanya lebih ke tindakannya banyak, feelingnya kurang. Di situ. Iya, jadi bahan perenungan ya guys, jangan sampai kita nggak deket secara Karena konteksnya gini, Nyimas yang belakangnya tuh kayak Astaroth, Lucifer, itu biasanya dia meluk. Cuman pelukan itu nggak ada rasa. Kalau ke anak itu nggak ada rasa. Jadi kayak cuman meluk. Di situ sih yang gue tahu ya beberapa kasus. Kadang kan gue sering kan lihat masuk ke dalam rumah tangga orang gitu kan, menilai detail gitu. Nggak ada rasanya, cuman kayak kiasan, sentuhan, cuman nggak ada rasa. Cuman bukan si Nyimasnya mau, cuman kondisi memang desainnya emang begitu, ngerti ya sih. Lebih di situ doang sih.
Oke, berarti si Nyimas ini lebih ke pasangan ya, ke pasangan daripada ke anak ya. Yup, bener banget. Oke. Sebenarnya intinya sudut pandangnya dia tuh kasih sayang adalah aturan. Sama ya, kasih sayang sama dengan aturan. Dari situ nggak ikut aturan berarti gue nggak sayang. Oh gitu ya. Ya. Aduh, teman-teman kita harus ini nih harus berkaca nih, jangan sampai yang Biasa rata-rata itu, apalagi kalau anak-anaknya Nyimas itu ada yang Dana Purba, wah itu udah pasti nggak akan deket tuh. oh gitu ya. Oh iya, Purba tuh nggak suka sama aturan ya. Aturan terus ketegasan segala macem biasanya tuh kurang tuh. Ih, kasihan. Kasihan. Hawa juga nggak cocok. Jadi pokoknya kalau konteksnya banyak aturan segala macam tuh biasanya nggak deket. Makanya rata-rata kalau Nyimas anaknya Hawa, wah udah tuh biasanya jauh tuh. Jauh, nggak cocok biasanya. Tapi memangnya kalau misalnya kita punya DNA, misalnya Lucifer sama apa Nyimas gitu, masa anaknya bisa Hawa Kak? Bisa. Oh gitu ya. Gue tuh lagi nyari sistem kok bisa. Cuman kalau yang gue tahu nih ya, ini melebar nih. Yang gue tahu sih sebenarnya sih ada cara menghasilkan anak secara DNA-nya sebenarnya. Tapi yang gue tahu cuma baru Satan. Dihitungnya dari apa? Sebenarnya gini, saat kalian mau menghasilkan anak yang DNA Satan, simple, banyak makan uang haram ya. Anjir. Sampai serius, banyak makan uang haram sama lokasi pasangan lo uang haram, udah jadi itu nanti. Oh. Makanya gue lagi belajar dapat satu momen itu. Tapi tetap ada rumusan lagi ya. Maksudnya ada beberapa faktor, bukan satu faktor, cuma ada dua faktor. Salah satu faktornya ini. Di situ. Oh gitu ya Kak. Tapi atau enggak ya kayak jual narkoba, bandar narkoba atau uang, pokoknya uang yang benar-benar konteksnya haram ya. Nah Kak, kan sebenarnya agak kontradiksi ya, kan sebenarnya 7 DNA itu pasti punya plus dan minus. Nah, kalau misalnya Kakak tadi bilang si Satan itu makan dari uang haram, berarti kan dia minus banget nih karakternya si Satan. Gimana sih cara menghitung yang mana DNA paling bagus, DNA paling jelek itu tuh gimana? Ada nggak sih kayak gitu? Gimana ya? Karena kebanyakan rata-rata DNA Satan tuh jadi alat the monster, ngerti gak sih? Lebih gampang dimanipulasi karena egonya tinggi banget, kayak lebih mementingkan kepentingan pribadinya dia ketemu semua orang, bahkan di situ termasuk keluarganya bahkan di situ. Jadi kayak karena banyak kasusnya di situ. Oh, kalau Satan ini benar-benar kontras ya kayak. Ya pokoknya bisa konflik sama saudara sekalipun soal kepentingan dia di situ sih sebenarnya. Ada lagi kan tambahan tentang DNA ini? Ya itu sih kalau dari gue cukup segitu paling. Oke. Thank you penjelasannya karena lumayan mindful buat aku. Nah, kasus viral yang di Toyor itu gimana sih Kak? Mereka beneran lagi berantem kah atau sebenarnya bercanda nih? Sebenarnya lebih ke lagi berantem karena si Makaran ini ngeyel, dibilangin sama si Bagita gitu. Gitu. Cuman gue geli aja sih pas kayak seperti nggak ada apa-apa gitu kan, geli gitu. Sebenarnya itu udah dumel-dumelan sebenarnya waktu di pesawat sebelum dia turun udah ngedumel gitu. Biasa kan kalau Mbak Gita kan suka ngedumel gitu. Nah itu konteksnya ya, intinya ya siap didongengin aja. Kalau ada konflik sama dia didongengin lu di situ. Jadi sebenarnya lebih ke berantem bukan bercanda. Oh itu lagi berantem. Berantem banget. Apa enggak sih? Berantem lumayan berantem sih. Sebenarnya lumayan berantem sih itu. Di situ. Karena ada momen tuh kayak Mbak Gitanya nggak bisa nahan, ngerti gak sih? Udah main fisik gitu gak sih? Saking keselnya gitu kan. Karena keputusan politik kah atau karena hal lain Kak yang Kakak lihat? Politik. Karena mereka itu sebenarnya ngebahas rumah tangganya sedikit. Lebih ke tentang kehidupan karir sebenarnya. Mereka tuh hidup untuk karir bukan untuk rumah tangga sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau aku asumsi pribadi aku berarti si Mbak Gita ini sebel sama si Mas Makaroni karena gak dengerin dia soal politik. Dan akhirnya lumayan panjang debatnya. Terus mending debat
kayak diceramahi. Oh gitu. Iya, makanya gue geli, sumpah. Geli itu bukan geli menghina ya, tapi geli lucu, kayak lu kayak diomelin mak lu, ngerti kan? Tapi kan itu istri lu gitu, ngerti kan? Kayak ya gimana gitu. Terus kan akhirnya dia di kelihatan kamera tuh. Ya, Nah, dan si makaroninya nggak mau kayak ngedebatin, ngerti kan? Jadi kayak diem keras kepala aja gitu. Nah itu di situ. terus si Mbak Gitanya sebel, kenapa diam aja gitu. Ya intinya kayak nggak nurut, ngerti gak sih? Gitu. Lo kalau lo inget lagi momennya itu, dia di toyor terus dia masuk ke dalam, terus dia keluar kayak Kayak tadi tuh, gitu. Terus masuk lagi. astaga, itu kayak lucu tau. Astaga. Nah, terus pas lagi kepergok sama kamera, gimana tuh reaksi mereka? Ya, mereka langsung saling tahu diri sih. Jadi nggak ada kode-kodean gitu. Lebih ke kayak spontanitas, saling tahu diri aja. Seolah nggak ada apa-apa gitu. Ya, gitulah ya. Suami istri. Iya, lucu sih. Ya gitulah ya. Berarti Soalnya. ini valid ya. Benar valid menurut Kak Adam. Ya, Kalau mereka pasti lagi supernatural lah ya. supernatural lagi toyor-toyoran, ternyata lagi berantem. Karena jujur ya, kalau gue kasih tau sedikit ya, ciri khas kalau bercandanya si Mbak Gita, itu ketawanya ketawa, bukan ketawa senyum. Itu kan kayak senyum biasa. Ini kalau bercanda dia fun banget, terus dia ketawa, kelihatan. Jadi Mbak Gita tuh nggak bisa bohong, kalau dari wajah tuh nggak bisa bohong. Di situ. Lanjut. Ini teman-teman mau ngomongin soal konspirasi Mbak Gita dulu apa konspirasi dunia dulu nih? Mbak Gita dulu lah. Mbak Gita dulu, oke. Jadi Mbak Gita nih ada isu kalau beliau ini adalah transgender. Menurut kakak gimana? Gimana ya? Ya buat gue sih, sepinter-pinternya nutupin, tetap aja pasti ada yang pasti ada kelihatannya gitu loh. Di situ amarahnya masih amarah cowok, bukan amarah cewek. Ngerti kan? Jelaskan. Gimana ya? Itu satu, amarahnya tuh kelihatan. Mungkin fisik bisa berubah gitu misalkan. Cuman amarahnya dia tuh beda. Bukan amarah kayak, ya sorry ya, ada orang maupun udah ganti kelamin sekalipun gitu loh, gue bisa membedakan dari segi pas dia bereaksi marah. Nah kalau dia beneran real seorang wanita misalkan gitu, dia marahnya pasti gue bisa tahu marahnya masih ada warna-warni perempuannya gitu loh. Gue dapetin itu misalkan. Cuma kalau udah mau berganti kelamin, kalau dia walaupun kondisi awalnya dia laki-laki, amarah itu adalah emosi, ngerti gak sih? Tapi kan banyak juga wanita emosi. Beda. Sorry, gue banyak menilai beberapa orang yang udah ganti kelamin gitu, misalkan. Dan gue perhatiin. Ada penelitian. Dan gue teliti sendiri sih. Memang amarah mereka tuh cepat lebih ke emosi. Bawahnya pengen berantem tetap. Ngerti gak sih? Itu satu yang gue nilai. Nah, kedua itu ya gue ngerasain lebih ke sejatinya emang dia laki-laki sih, Mbak Gita. Gitu. Gimana ya? Oh. Banyak konspirasi sebenarnya di sini. Tapi kan dia bawel kayak emak-emak, berarti kan dia harusnya perempuan. Nggak selalu yang bawel tuh perempuan ya. Gimana ya? Kan tadi kakak bilang dia bawel kayak ibu-ibu, berarti nggak selalu yang bawel kayak ibu-ibu tuh ibu-ibu gitu. Gini, dia bawel, cuman gue tuh pernah dapetin reaksi marahnya dia. Ini amarahnya dia amarah sejatinya cowok, ngerti gak sih? Emosinya beda, ngerti kan? Itu yang gue tangkep. Itu. Dan banyak hal, gue nggak bisa nyebutin berapa poin. Intinya dia laki aja buat gue. Oke. Clear ya? Oke, ada lagi nggak?
Itu aja sih yang gue tau. Ada beberapa poin cuman gue nggak berani sebutin gitu loh. Sensitif. Berarti dia sempat melakukan operasi juga. Iya. Gosip banget ya Tuhan. Oh. Di situ. Tapi dia kan punya 3 anak Kak dari mantan suaminya. Anak siapa? Ya silahkan dijawab anak siapa. Gimana ini panjang sih, udah buka cerita orang sih. Oh nggak boleh Kita ya? nggak jangan tahu deep ya guys. Nggak boleh. Guys, dia bukan bukan. Oke baik. Oh berarti mungkin itu bukan kandung ya mungkin ya. Ya, tapi ya urusan mereka lah ya, bukan ikut campur kita lah ya. Mau kandung nggak kandung bukan urusan kita lah ya. Di situ. Berarti suami juga tahu beliau transgender. Ya harusnya tahu ya. Harusnya tahu. Berarti tahu. suaminya juga suka dengan Iya. sesama ya. Iya. Gue digiring gitu. Nah, berarti sudah cukup ya teman-teman. Teman-teman tolong jangan paksa saya untuk tanya lebih dalam lagi. Itu tidak boleh teman-teman ya. Terlalu personal ya. Oke. Nah, Kak, mereka tuh kan terlihat mesra banget ya di publik gitu. Emang mereka sekuat itu ikatan suami Kuat, istrinya ya? kuat. Oke. Baiklah kalau gitu kita masuk ke ranah yang lebih silakan diminum dulu airnya. Berat ya. Kayak bingung gitu loh, kayak aduh. Aku harus jawab apa gitu ya. Terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya. Macaroni ini dulu sempat bekerja bersama Rothschild Company ya Kak ya. Nah menurut Kakak, apakah ada kaitannya dengan keberhasilannya beliau sekarang dengan Rothschild ini? Oh tentu lah. Karena memang sejatinya memang udah di dalam situ, udah di brainwash. Makanya gue bilang salah satu apa yang ngubahnya selain si Mbak Gita itu adalah ya keluarga Rothschild ini di situ. Oke. Dan Rothschild juga ngelihat kayak ini bibit unggul nih gitu untuk dijadiin alat. Karena si Macaroni ini juga memang pinter banget secara finansial kan maksudnya. Oh, berarti dia didorong terus sampai jadi presiden tuh ada Rothschild di belakangnya? Iya. Jadi emang udah jadi alat. Udah jadi ya keanggotaan di mungkin yang paling bawah lah ya konteks itu. Jadi alat doang, bukan jadi keluarga yang 6 itu bukan. Oh, bukan keluarga ya, tapi alatnya. Alat doang. Gila, alatnya sekelas presiden. Gokil. Iya kan? Selama ada uang, kenapa tidak? Oke, berarti dia ada ikatan perjanjian nggak sih Kak sama Rothschild ini? Maksudnya kayak yang ikatan perjanjian secara notaris mungkin dan ritual, ada nggak? Secara lebih ke ini sih, ikatan secara Surat menyurat apa gitu? kayak ya jatuhnya sih udah jadi orang dalam sih, orang dalam. Di situ jadi kayak udah jatuhnya udah kontrak sama mereka sih jatuhnya sih. Dan memang ya dikasih banyak hal sih, emang jabatan, harta segala macam dikasih semua. Yang penting dia nggak ngeberontak ngelawan itu di situ. Berarti keputusan-keputusannya beliau itu juga campur tangan dari keluarga elit tersebut. Iya, kan cuma alat. Jadi ibaratnya tuh kayak sepasang suami istri ini kerja buat Rothschild. Oh, istrinya juga? Ya iya, secara nggak langsung kan. Berarti istrinya juga termasuk? Termasuk. Di situ. Nah Kak, dia kan di publik tuh seolah-olah netral ya dengan kasus Iran dan Israel. Oh kita sekarang lebih ke konflik nih. Ke konflik aja. Dunia ya. Iya, nggak pribadi lagi teman-teman. Maaf karena itu privacy. Nah Kak, kan dia seolah-olah netral ya. Menurut Kakak sebenarnya dia dukung yang mana sih? Israel lah. Iya sih. Nah kenapa? Apakah karena memang dia punya Kan keluarga. nilai? Keluarga keanggotaan di dalam keluarga 66 ini. Jadi ya dia bagian mereka lah. Jadi harus ngebela kelompok kita ngomong.
Di sini ada kelompok, jadi bisa Berarti beda kelompok. berarti dengan kata lain negara-negara yang mendukung Israel itu adalah bagian dari elit global itu sendiri. Iya, karena konteksnya tuh beberapa yang gue liatin pemimpin dunia itu ya, kayak cuman alatnya doang. Kayak dia nggak ada kemandirian untuk menjadi pemimpin gitu loh ya. Memang alatnya Rothschild doang dalam menstabilkan kekuasaan mereka. Lebih ke situ sih kalau gue tangkep ya. Gitu. Memang mereka kayak menyiapkan dana gitu loh untuk siapa yang punya peluang buat naik di situ. Berarti bukan karena dia benci dengan salah satu agama Islam ini ya, bukan ya? Itu lebih ke kelompok sih. Yang pertama kelompok, kedua emang yang fobia Islam. Berarti memang udah sefrekuensi lah mereka ya. Iya, di situ. Oke, nah ini pertanyaan dari Aisyah nih. Masuk ke personal lagi, Syah. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nah, apakah Mbak Gita ini adalah contoh dari data rusak yang mempengaruhi Pak Makaroni? Data rusak. Dia on the way data rusak sih sebenarnya. On the way data rusak karena dia masih ada kesadarannya walaupun cuma sedikit. Jadi kayak masih ada kesadaran. Jadi gue nggak bilang rusak total gitu enggak. OTW rusak sih lebih tepatnya. Lebih di situ. Kalau Pak Makaroninya data rusak bukan? Enggak. Cuman buta aja. Apa sih perbedaannya data rusak sama enggak? Gue tuh lagi mau buat sebuah mengkelompokkan gitu loh. Mana yang data rusak, mana yang OTW rusak. Itu harus gue definisin lagi lebih detail lagi sih sebenarnya. Penting juga. Di situ. Biar kita Oke. karena data rusak tuh bisa secara dia angku ketinggian sama sedih yang berlebihan. Ngerti kan? Jadi bisa dia condong lebih ke sedihan yang berlebihan sama orang yang angku ketinggian. Oke. Oh, berarti ini masuk ke teori psikologis nih, Kak. Orang yang udah disorder tuh masuknya. Iya. Disorder tuh yang udah misalnya kayak apa ya? Misalnya bukan NPD sih, kayak misalnya NPD itu kan narcissistic disorder. Iya. Maksudnya narcissistic aja tuh belum disorder. Disorder tuh yang udah di atas 90 gitu. Iya. Oh, berarti masuk ke sana ya. Lebih ke situ. Rusak itu. Dan memang nggak bisa sembuh, Kak. Iya. Yang disorder itu. Oh, di psikologis pun gitu. Nggak bisa Yang sembuh. disorder tuh harus walaupun dia di terapi dia nggak sembuh, tapi dia mengurangi dan apa sih kayak aware kalau dia itu disorder gitu. Aware kalau dia tuh nggak baik-baik aja. Jadi memang prosesnya tuh panjang banget. Bisa sih sembuh, tapi harus dengan kerelaan. Oh, gue ini disorder nih, gue nih sakit nih gitu. Kayak gitu sih. Jujur sih dari 100% ya. 15 sampai 20 aja yang bisa. Susah banget ya. Susah. Ya, bener sih. Susah banget sih untuk ke arah udah balik lagi ke normal, ke agak normal gitu. Susah. Menarik. Cuman ya kuncinya cuma satu sih. Jangan kemelekatan ya. Kalau udah kemelekatan dengan apapun sembuhnya susah. Tapi kalau dia berhasil nggak melekat dengan apapun, termasuk dengan masalah gitu, dia udah aman tuh. Bisa pelan-pelan. Kalau udah kemelekatan udah. Oke. Berarti kalau misalnya Mbak Gita ini data rusaknya karena beliau trans gitu. Lebih ke dia OTW ya, bukan data rusak banget nih kita ngomong. Oh, OTW. berarti yang menyimpang itu belum tentu data rusak juga kan? Belum. Oke. Di situ. Masih kayak yang gini loh. Kalau data rusak itu dia bener-bener udah nggak tahu, udah nggak punya kesadaran yuk. Udah nggak bijak. Tapi kan siapa? Mbak Gita kan masih bijak tuh. Ngerti nggak sih? Kalau konteksnya berganti itu masih banyak Ngerti. hal, banyak faktor-faktor, banyak poin-poin yang harus dipertimbangkan kalau kita ngomong data rusak. Oke. Di situ. Karena dia tuh kayak masih aware dengan pemikiran orang gitu loh. Itu kalau data rusak kan udah nggak peduli, terserah lu mau kenapa-napa, yang penting ya gue suka-suka gue gitu. Oh. Itu kalau berarti dia sudah termakan sama ininya dia, maksudnya emosinya, monsternya dia tuh udah kemakan gitu ya. Kalau untuk yang begitu belum. Oke. Masih aman lah.
Baiklah. Nah, ada pertanyaan lagi dari Aisyah nih. Aisyah nanya personal-personal semua nih. Apa? Apakah Mbak Gita memiliki kecenderungan pedofilia dan pro LGBT? Iya, Kenapa? iya. Karena dia ngerasa ya karena nggak ada ketuhanan yang kuat atau dia hanya lebih mementingkan dirinya sendiri, jadi kayak dia mendukung kebebasan itu. Kebebasan dalam berpikir dan berekspresi lah kita ngomong. Iya. Di situ. Karena memang ada juga sih kayak point of view-nya itu cinta tanpa batasan gitu. Iya. Maksudnya ya nggak peduli dia perempuan atau laki-laki, nggak peduli dia gendernya apa, nggak peduli dia umurnya berapa gitu. Ya ada pembenarannya juga sih, tapi kan mungkin secara moral itu menyimpang ya. Nggak tahu sih gimana kalau menurut kakak. Ya buat gue tak terbatas aja buat gue udah salah ya. Semua yang berlebihan buat gue pasti chaos sih. Pembenaran aja berarti Iya, ya. pembenaran aja. Mungkin kedengaran telinga enak ya. Cinta tak 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 terbatas. terbatas. Kedengaran telinga kan enak. Coba dibawa ke dunia nyata. Gila Sesuai sih. fakta. Iya gak sih? Contoh kayak kita ngomong cinta sama orang yang salah. Gak ada batas. Bundir. Benar, Iya sih. benar setuju Kak. Makanya ada yang namanya boundaries, batasan. Nah ini pertanyaan terakhir dari Aisyah nih, personal semua nih. Apakah perasaan Makaroni terhadap Mbak Gita benar-benar cinta, obsesi, atau hanya termanipulasi oleh pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Gita? Obsesi. Oh, aku kira cinta, bukan ya? Ya. Wah. Yang namanya cinta tuh orang punya kesadaran kali ya. Ini udah gak punya kesadaran kalau buat gue sih. Ini obsesi. Tergila-gila ya. Iya. Dia nggak menimbang, si Macron kan nggak menimbang ini baik gak buat dia, baik gak buat pasangannya, konteksnya gitu. Ya itu. Oke. Jadi gue lebih menyebut ini obses di situ. Pertanyaan terakhir, ini yang penting untuk semua orang di muka bumi ini Kak. Ada nggak sih Kak kayak persiapan Prancis untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga yang Kakak lihat secara astral investigation? Setahu gue pribadi, semua anggota NATO tuh udah memang siap menggiring ke dalam perang sih. Sebenarnya kalau lu baca peta politik, mereka yang menggiring sebenarnya. Iya. Sih, bukan menciptakan damai. Mereka tuh dalam diam tuh menggiring. Contoh kayak Amerika gitu. Nyerang Iran tanpa ada basa-basi atau ada pemberitahuan atau ada alasan jelas. Itu kan dia giring sama aja. Kayak Israel nyerang duluan Iran kan. Itu kan menggiring. Sama Perancis pun, kalau Perancis kayaknya tipe-tipenya orang main belakang panggung, so ikut-ikutan aja, padahal ya mereka tahu akan kemana perginya. Jadi semuanya memang digiring untuk perang sebenarnya gitu. Cuman mau di mata publik itu seolah benar gitu loh. Jadi kayak seolah kayak ya timur lah jahat, kita barat baik lah. Analogi kayak gitu kalau gue tangkap di situ. Tapi kan si Makaron ini lumayan sering untuk negosiasi gitu, kayak ke beberapa negara yang lagi konflik ya, dulu sama Rusia, Ukraina kan dia ikutan. Ya kan kita ngomong udah NATO ya. NATO tuh kan pasti ada yang militernya, ada yang diplomasinya si Makaroni salah satunya. Tapi main aman dia ya. Main aman, seolah-olah nggak ikut campur sambil kayak nyari tahu reaksi sebuah negara gitu. Lebih di situ. Sebenarnya sih lebih ke ini politik semua sih. Politik ingin mengubah tatanan dunia baru aja udah. Itu yang gue tangkap sih. Jadi bukan cuma Perancis ya, semua anggota NATO tuh udah siap semua dengan ada gesekan, karena tinggal gesekan dikit lagi aja selesai. Sekarang semua tegang ya. Udah tegang. Siap-siap semua. Iya, kalau kita sih nggak usah tegang ya. Konoha kan nggak akan kena. Iya sih harusnya. Konoha mah kenanya pemberontakan. Di dalam sendiri ya. Ya, pemberontakan. Ditunggu aja. Kenapa? Karena kondisinya itu ya banyak banget yang pengen berkuasa gitu loh. Dari situ. Tapi jujur ya guys, hati-hati aja dengan negara Australia gitu loh. Mereka pengen banget nguasain Papua ya. Oh.
Itu sih. Itu parah sih. Apa yang kakak lihat? Planning ya kalau nanti sudah Perang Dunia 3 tuh dia seolah kayak cuman nggak terlalu bereaksi apapun, tapi dia ngincer Papua. Why? Ya kalau pemerintah nggak jeli ya Papua tuh kalau udah dari situ dengan satu serangan ya Papua hilang udah. Karena tempat yang enak untuk partisipasi sih dalam ngepung timur tuh enak. Oh, strategis lokasinya. Iya, Papua. Tapi ya bingung juga sih sekarang kondisi apa ya, Papua itu sendiri kan banyak juga masyarakat yang pro untuk Papua merdeka sendiri gitu karena mungkin banyak hal lah. Susah sih jujur ya, ini sudut pandang gue ya. Wah kemana-mana begini. Karena emang harus ada perubahan sih, perubahan pemimpin sih, yang bukan dari partai. Karena sistemnya itu rusak gara-gara terpilih, gara-gara utang budi. Dia naik utang budi karena ujung-ujungnya ada dia naik, dia orang lain punya kepentingan lewat dia. Jadi dia nggak mandiri kan sih. Next time kalau kalian cari presiden better yang bener-bener nggak masuk partai dan memang kepilih. Ngerti gak sih? Karena sistemnya udah politik, udah kelompok dan ini merusak. Dari situ. Berarti pro ke individu ya, maksudnya calon. Ya memang harus ada individu. Biar sosok, kalau kita ngomong ya sosok raja lah yang keluar suatu hari nanti setelah ini. Tapi kan tetap aja individu pasti punya pemodal juga kan kak? Gue rasa di saat orangnya tepat, ya rakyat akan bakal ngebantu sih. Dari situ. Tapi si namanya raja mau naik siap mati ya. Itu pasti kondisinya di situ. Jadi ini nggak akan selesai kalau raja nggak naik dengan kemandiriannya. Kalau dia masih politik, pakai partai politik, udah dia naik dengan banyak hutang budi. Ujungnya apa? Ditagih. Kalau lu nggak bantu dia nanti diserang. Contoh kayak sekarang kan mantan pemimpin Konoha kan diserang. Yang tadi aku tanya ya. Iya. Enggak, maksudnya teman-teman semua nggak tahu sih, tahu apa enggak. Aku lumayan khawatir gitu dengan mantan presiden di Konoha itu kenapa ya kak? Nah kakak mungkin bisa. Aku juga curiga sih. Gue curiga aja. Ya, mending kalau diracunin. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya gue belum cari detail, tapi gue curiga sih, cuman belum cari tahu. Oh gitu ya. Berarti bukan karena sakit alergi atau autoimun ya? Gue curiga aja, tapi gue belum tahu. Tapi aku juga feelingnya kayaknya nggak benar sih, maksudnya bukan karena penyakit pada umumnya kayaknya sih. Berarti memang resiko sebagai pemimpin sengeri itu ya? Iya, sengeri itu. Tapi untung mantan pemimpin Konoha punya istri yang ngurusin ya, jadi kayak ngurusin banget, jadi aman lah. Oh gitu, ya syukurlah. Ya gitulah. Tapi maksudnya mereka tuh aware juga gak sih kayak si bapak ini kenapa-napa gitu? Kayak ada sesuatu yang gak beres atau enggak? Aware. Cuman kan gak bisa dilihatin ke publik. Ada yang gak beresnya ini. Kita gak tahu di kondisi beliau, kita gak tahu mana yang teman, mana yang musuh. Aduh, pasti dendam banyak banget ya? Iya banyak, iya. Lu coba di posisi dia, tahu nggak mana yang musuh mana yang teman? Wah bingung banget. Iya nggak sih? Dari situ. Ya udah kalau gitu kita tutup aja ya kayak. Terima kasih untuk informasinya dan juga terima kasih teman-teman yang udah nonton dan silahkan komen enaknya kita ngebahas apa lagi ya next time ya. Oke, mungkin next time berhubungan dengan konflik dunia kali ya. Boleh. Oke, kalau gitu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk support SGN di Saweria ya. Oke, dah. Dah.